Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sebenarnya ingin bahas soal teori tribologi soal minyak goreng ya. Tapi karena ada yang tanya, penulis akan bahas soal ganjal stopper. Terutama soal kelemahannya. Jadi barusan ada yang bilang ke penulis sudah coba dan ternyata ganjal stopper itu bikin nggak stabil. Jadi cuma ngurangi jedak-jeduknya. Jadi jedak-jeduk berkurang. Ya, memang itu betul. Jadi sudah penulis jelaskan, tapi mungkin ya kelewatan, soalnya penulis buat beberapa video khusus untuk soal ganjal stopper ini. Memang ganjal stopper itu kelemahannya itu, tapi ya kita perhatikan dulu lah. Perhatikan bahwa ketidakstabilan karena ganjal stopper itu bergantung pada kecepatan motor juga. Jadi perhatikan dulu kestabilannya di kecepatan berapa. Penulis jelaskan lagi ya, apa sih gunanya stopper itu, baik di Honda ataupun Yamahanya Yamaha NMAX, Aerox dan NMAX 2020. Terus kalau Hondanya Honda PCX, Vario, ADV dan seterusnya lah. Nah, apa gunanya teknik seperti itu? Dari yang penulis rasakan antara belum pakai stopper dan sudah pakai stopper, efeknya adalah penstabilan, terutama penstabilan ya. Kalau menurut manualnya SYM FNX 125 itu selain menstabilkan juga untuk mengurangi lift dan mengurangi squat. Squat itu maksudnya motornya jadi mengangguk, jadi bagian depannya ngedrop, bagian belakangnya ngangkat. Itu squat kalau nggak salah loh ya. Benar enggak? Nggak tahu lah, jangan pakai yang itu, pakai liftnya aja ya. Lift itu adalah ketika bagian depan motor terangkat, bagian belakang tenggelam ketika akselerasi. Dan sebaliknya juga begitu, ketika ngerem bagian depan turun, bagian belakang naik. Dan pemasangan kalau di NMAX namanya engine hanger, kalau di Honda namanya link assembly, engine link assembly. Nah, itu gunanya adalah menstabilkan. Jadi antara rangka ke mesin itu ada dua pivot. Yang di rangka ada bracket, habis bracket terus ke mesin pakai pakai as laker juga. Jadi dari bracket ke mesin itu dihubungkan laker, pakai bearing, pakai engsel. Terus di mesin juga pakai bearing, pakai laker, ada engselnya. Jadi pivotnya ada dua, di rangka dan di mesin. Mesin jadi bergerak lumayan bebas, tapi tentu tetap gantung ke suspensi. Jadi titik geraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 ya. Yang dari suspensi ke mesin ada 2 pivot. Yang dari mesin ke rangka ada 2 ya, 2 pivot juga. 4 berarti ya. Ya jadinya mesin lebih bebas, bergoyang-goyang, bergeser-geser. Efeknya apa? Stabil. Stabil gimana?
dengan adanya engine hanger, link engine assembly ini, motor jadi lebih stabil karena goyangan perubahan permukaan aspal itu lebih banyak ditangani oleh goyangan mesin ini. Jadi suspensi itu nggak terlalu banyak, jadi dikurangi kerjanya. Jadi gerakannya kecil-kecil, itu jadi link assembly ini yang kerja. Jadi karena pivotnya ada 2, goyangan larinya ke mesin juga. Namun goyangan ini nggak mungkin dibiarkan terlalu banyak, karena kalau sampai terlalu banyak motor jadi nggak stabil kalau menikung. Seperti contoh yang terjadi di Vario yang stoppernya lepas itu, jadi nggak stabil, megal-megol. Di Vario itu kan stoppernya itu gampang lepas. Nah kalau lepas motor jadi nggak stabil di tikungan. Untuk biar stabil di tikungan, stoppernya harus dipasang. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yamaha NMAX, Honda PCX gitu. Ada stopper di NMAX, stoppernya bentuk bulat, jadi ada ruang berongga, terus ada karet bulat tengahnya untuk stoppernya, untuk menghentikan gerak dari engine hanger ini biar nggak terlalu liar, nggak terlalu banyak gerakannya. Di PCX juga sama, modelnya agak beda. Di Vario ada beda juga modelnya, tapi prinsipnya sama, biar engine hanger atau gerakan mesin relatif terhadap rangka ini nggak liar, nggak terlalu banyak, nggak berlebihan. Nah ini yang bikin masalah. Engine hanger ini, engine stopper ini, karena adanya engine stopper, maka bila ada perubahan permukaan jalan yang ekstrim, yang besar, itu kan goyangan mesin jadi besar, mentok ke stopper. Karena mentok ke stopper, ya itu udah sisa tenaga, sisa gaya, sisa energi yang seharusnya dimentahkan itu dilarikan ke suspensi semua. Karena suspensi kemampuannya terbatas, ya akhirnya larinya ke badan pengendara, ke bodi motor dulu terus ke badan pengendara. Jadinya yaitu penyakit sakit pinggang. Jadi nggak peduli pernya empuk seperti yang di PCX itu kan, PCX pernya disebut empuk, mentulnya lebih enak daripada NMAX, tapi masih ada saja yang kena sakit pinggang, ya karena itu, karena suspensinya nggak mampu mencegah kecepatan gerakan jedok itu. Jadi kalau dirangkum, gunanya stopper itu adalah untuk membuat mesin tidak bergerak liar, goyangan mesin tidak bergerak liar. Nah mesin dibuat goyang itu untuk membagi kerja antara goyangan mesin dengan suspensi, jadi dibagi 2 kerjanya. Masalahnya nggak semua keadaan bisa dibuat lebih nyaman dengan keberadaan stopper ini. Mekanisme engine stopper itu membuat getaran perbedaan permukaan aspal yang kecil jadi hilang, jadi nggak berasa. Sementara itu kalau terjadi perubahan aspal yang besar, langsung dilempar berkali lipat. Jadi ini istilahnya yang kecil dinetralisir, tapi yang besar diperkuat. Karena diperkuat jadinya ya itu efek sakit pinggang, juwedak gak karu-karuan.
Nah, kalau kita lepas stopper, lepas baut pakai caranya yang seperti dilakukan Mas Nasih, itu efeknya adalah yaitu suspensi bergerak liar, motor jadi nggak stabil, terutama di tikungan atau jalan nggak rata. Kalau belok-belok itu kurang stabil, jadi ya goyaknya nggak teratur karena gerak mesin jadi nggak terkendali. Kalau rangkanya nggak digerinda bisa mentok-mentok mesin. Sementara kalau pakai diganjel seperti yang penulis lakukan, itu efeknya adalah semua kerjanya apa, engine mounting, kerjanya link engine assembly itu, engine stopper itu jadi tugas suspensi semua. Dan efeknya apa? Getaran-getaran kecil pun jadi disalurkan ke suspensi. Tapi karena getaran macam apapun disalurkan ke suspensi, begitu ada perubahan aspal yang besar, itu nggak kaget, nggak nyentak, karena mulai dari yang kecilnya sudah disalurkan. Nah, ini yang membuat jadi nggak sakit pinggang lagi. Jadi benar kalau pakai ganjel stopper itu motor jadi seakan lebih nggak stabil. Tapi tergantung kecepatan juga. Contohnya penulis jalan ini kecepatan 20, kena goncangan jalan ya jadi lebih sensitif, jadi dut gitu, ngikuti perubahan permukaan aspal. Jadi kalau pelan gitu, tapi kalau kenceng enggak. Ini penulis contoh kan ya. Nah kayak gini nih, stabil, lebih enak daripada sebelum dimodif. Nah kayak gini berapa? 75. Ini stabil. Oh itu barusan penulis lewat apa? Ada aspal nggak rata, ada kayak lubang gitu. Ya stabil aja. Nah, cuma kalau pelan, nah ini jadi duk gitu. Jadi ngikutin perubahan aspal. Tergantung kecepatan juga. Nah mengapa kok sampai bisa begitu? Kok sampai pelan itu beranak aspal terlalu ekstrim gitu? Ingat ya bahwa mengganjal stopper itu tidak membuat pernya skok aslinya jadi makin empuk, tidak membuat hambatan skoknya jadi makin baik. Penyakit skok, bawaan skoknya asli Yamaha yang buatan KYB itu masih tetap ada. Penulis sudah jelaskan di video sebelumnya, tapi penulis jelaskan lagi. Skoknya Yamaha NMAX yang buatan KYB itu kelemahannya ada berapa ya? Penulis anggap jadi 3. Yang pertama, pernya terlalu keras. Nah ini semua orang sudah paham, keras obatnya dibuat jadi empuk. Jadi ada yang melakukan ganti per dan seterusnya. Yang kedua, hambatan skoknya kalau yang model keluaran 2020 itu terlalu remah. Jadi mentul-mentulnya nggak berhenti. Itu kalau lewat jalan nggak rata, efeknya yaitu jadi gonjang ganjing. Obatnya ya ditambah, tapi harus memperhatikan kelemahannya nomor 3. Kelemahan yang nomor 3 ini yang termasuk parah juga, yang penulis sebut sebelumnya sebagai pabriknya kurang canggih, pabriknya teknologinya ketinggalan zaman, pabriknya nggak berkembang, pabriknya nggak maju, nggak mikir. Kelemahan nomor 3 adalah skok Yamaha NMAX atau Matic Honda atau yang manapun buatan lokal yang mereknya merek Jepang, Showa, KYB gitu, itu single action. Single action artinya yang dihambat cuma bagian ribon, cuma bagian yang mental, yang ketika pernya itu berusaha kembali memanjang. Jadi waktu memendek itu nggak ada hambatan, begitu mau panjang lagi dihambat.
mandek kan. Nah itu yang bikin juga nggak nyaman. Skok kalau yang kita beli itu hambatannya seringnya ada dua kalau yang bagus, kompresi sama ribon. Kompresi paling minimal sekalipun mesti ada terasa hambatannya, nggak sampai nol. Nah yang suspensinya Matic, Yamaha dan Honda yang buatan KYB dan Showa itu hambatannya nol untuk kompresi. Itu sesuatu yang tabu kalau di dunia suspensi itu, karena ya harusnya seimbang. Waktu suspensi memendek ada hambatan, suspensi memanjang ada hambatan juga. Cuma mungkin angkanya beda. Kalau yang waktu memendek itu dibuat lebih lemah, kalau yang memanjang dibuat lebih kuat. Tapi ya itu ganjal stopper itu tidak memperbaiki skok tetap penyakitan, tetap bermasalah. Kalau pingin lebih nyaman lagi ya terpaksa harus ganti skok yang lebih baik. Ya jelas jangan pakai KYB lagi. Kalau KYB lagi ya tetap aja. Dan apa ya, cari yang suspensi yang empuk itu sulit. Yang pertama, kebanyakan suspensi itu keras pernya. Yang kedua, yaitu soal single action itu juga kadang dari pabrik ada yang nggak peduli, terutama dari pabrikan Jepang. Pabrikan yang ngerti-ngerti seperti YSS atau apa, Collins itu nyaman pastinya terasa, karena ya itu hambatan waktu kompresi dan ribon itu dibuat seimbang oleh mereka. Bukan berarti 50-50 ya, tapi sesuai dengan pemakaian, nggak sampai ekstrim seperti bawaannya Matic, Yamaha atau Honda. Nah ini contohnya penulis jalan di kecepatan 77. Ya mungkin motornya goncang-goncang, itu karena pernya kan masih keras, masih ganjal, apa, stoppernya diganjal kan masih keras pernya. Ganjal stopper itu kan cuma untuk itu, untuk biar apa, engine mountingnya nggak gerak-gerak, biar apa, fungsi link assembly engine-nya biar hilang. Jadi biar apa, mesinnya nyatu dengan apa, dengan rangkanya, nggak independen lagi. Emang apa, getaran-getaran itu jadi lebih terasa, dari kecil sudah terasa. Tapi enaknya apa, yang besar-besar yang apa, bikin apa, sakit pinggang sebelumnya itu jadi nggak diperkeras lagi, nggak diamplifikasi lagi, nggak dibuat makin parah gitu loh. Penulis sendiri disuruh milih antara motor jadi lebih nggak stabil di kecepatan rendah, atau pilih nggak sakit pinggang. Penulis pilih nggak sakit pinggang. Kalau misalnya apa, bicara soal kelayakan, enak mana dengan kalau ganti suspensi? Penulis pilih dua-duanya. Kalau harus pilih salah satu, penulis pilih yang ganjal stopper dulu. Ya emang itulah ada konsekuensinya. Yang satu karena desain, jadi yang bikin NMAX itu jadi bikin sakit pinggang sebenarnya ada dua faktor. Sementara yang kita lakukan ganjal stopper kan cuma satu faktor. Jadi dua faktor itu adalah karena ada link assembly, ada engine hanger yang membuat mesin bergerak independen, sehingga kerja suspensi jadi
dua, dibagi jadi dua, dan bagi duanya itu terbatas ya. Kalau sudah perubahan permukaan aspalnya parah, si yang kedua ini tiba-tiba lepas tangan, langsung dilarikan ke suspensi semua itu. Jadi kerjanya cuma separuh-separuh, setengah hati. Sementara itu yang kedua adalah ya stoknya Yamaha ini jelek. Memang harganya mahal, 1,28 juta, tapi jelek. Mahal tapi jelek. Jadi untuk membuat Yamaha nyaman ya harus dua solusinya, karena yang menyebabkan gak nyaman itu ada dua. Untuk suspensi untuk engine hanger kita lakukan ya, kalau penulis lebih pilih ganjel stopper. Udah itu, kalau mau ada yang pilih pakai lepas stopper, lepas baut stopper, ya silahkan. Penulis nggak pilih cara itu. Terus untuk problem yang skoknya KYB kualitasnya jelek, kemampuannya jelek, ya harus ganti skok. Bukan cuma luarnya loh ya, bukan cuma pernya, tapi dalamnya. Kalau cuma ganti pernya nanti ya cuma cuma selesai separuh saja. Kalau dihitung total ya ada 3 lah. Stopper harus diatasi biar nggak jedak jeduk, nggak bikin sakit pinggang. Yang kedua adalah pernya skok ini harus diganti. Yang ketiga adalah bagian dalaman skok ini, bagian shock breaker juga harus dibenahi. Dan bukan dibuat lebih lemah hambatannya ya, tapi dibuat imbang. Dibuat imbang. Jadi mestinya tukang skok itu mampu modifikasi, karena ya tinggal lepas per, tinggal nutup lubang gitu aja. Tinggal diatur aja. Pasti tukang skok itu bisa mengatur. Kecuali kalau tukang skoknya ngeyel ya nasibmu lah. Susah emang cari tukang skok yang bisa dipercaya. Seperti cari kucing dalam karung. Dapat bagus banget, dapat jelek amit-amit. Ya itulah dinamika ya kehidupannya. Ya wis, yang penting kalau memang dana seret nggak perlu itu nggak perlu melakukan ganti per, terus modif skok, nggak perlu. Kalau dananya kecil ya, beli aja yang beri karet ban dalam. Biasanya orang tambal ban itu jualan, dibuat karet tali gitu, tipis-tipis, biasanya jualan 1000-an lah gitu. Terus beli slotip berapa ya? Ya anggap 1000-an atau enggak, berapa sih slotip itu? Ya pokoknya beli slotip lah yang bisa untuk ngikat. Kalau mau dijejel-jejelkan sendiri tanpa slotip ya silakan berusaha. Mestinya ya bisa. Tujuannya pakai slotip itu kan hanya untuk mempermudah menyelipkan karetnya aja. Kalau sudah gitu ya tinggal diganjel stoppernya. Caranya sudah menulis posting sebelumnya. Kalau duit ada lebih, lakukan ganjel stopper dan beli suspensi. Ada 2 suspensi yang penulis tahu cukup bagus, yang harganya murah. Yang pertama ya, kalau yang penulis sudah coba sendiri, DBS itu empuk. Kalau merasa terlalu empuk ya beli ganjal per, harganya mungkin 60 ribuan satu yang bagus, yang jelek 30 ribuan yang bagus,
yang apa, yang pas itu, tinggal cari yang sesuai kelebaran. Nah, lihat ya, ini loh, ini kan jalan nggak enak. Lihat, perhatikan nggak waktu di video pertama penulis lewat sini pelan-pelan banget. Ya terserah ngomong apa, dari selera masing-masing ya, nyebut stabil seperti apa. Tapi kalau untuk penulis, menurut penulis ya, kalau kecepatan apa di bawah 20 ya memang nggak stabil. Tapi kalau di atas 20, misalnya 40 lewat itu tadi, stabil. Penulis berani nerjang gitu karena sudah ganjal stopper, nggak sakit pinggang lagi. Kalau sebelumnya itu nggak berani penulis karena ya itu sentakannya bikin stopper, bikin pinggang sakit. Walau mungkin dianggap itu motornya stabil, tapi bagi penulis terasa nggak stabil. Ya relatif lah, stabil sama nggak stabil. Sampai lupa ngomong apa. Oh iya, merek suspensi. Penulis pilih DBS karena penulis tahu DBS itu tuh. Kalau nggak DBS ada lagi merek Ride It yang untuk NMAX yang tanpa tabung. Itu harganya mungkin 300.000. Kalau yang DBS 280.000. Jangan beli yang lebih murah dari itu karena penulis curiga itu nggak sip. Jadi beli yang DBS 280.000 dapat sepasang, atau beli Ride It. Kalau Ride itu rekomendasinya Ken Motovlog kalau nggak salah, Ride It harganya 300. Nah itu yang murah dan mestinya bisa bikin motor nyaman. Terus kalau punya uang lebih, beli yang ada tabungnya. Soalnya biasanya yang ada tabungnya itu umurnya lebih awet. Kalau penulis, pilihannya penulis ya DBS juga yang pakai tabung. Kalau yang mungkin lebih suka Ride It ya silakan Ride It. Ada yang sudah coba Yoshimura, barusan penulis lihat ada yang posting itu. Yoshimura ternyata keras, enggak sip. Masih cuma berkurang 20%, 30% gitu katanya. Ya terserah lah pokoknya. Kalau penulis rekomendasinya DBS, kalau yang dari Ken itu rekomendasinya kan Ride It ya. Rekomendasi lain yang empuk nggak tahu. Scarlett ada yang bilang empuk, ada yang bilang keras. Scarlett kalau yang tanpa setelan nggak pernah tahu rekomendasinya. Kalau yang pakai setelan itu harganya cukup mahal, 900.000. Daripada beli Scarlett yang pakai setelan, penulis rekomendasi coba aja YSS DTG. Tapi ya usahakan kalau bisa nyari yang pernya empuk. Kalau nggak gitu dapatnya pernya yang keras. Kalau dapat per keras ya jadinya ya kurang maksimal. Kalau penulis sendiri cita-citanya ya beli DBS yang ada setelannya itu, atau Ride It ada setelannya. Harganya ya hampir sama lah, sekitar 900.000-an gitu. Unggulnya Ride It dan DBS itu apa? Setelannya itu berfungsi mengatur dua-duanya, baik kompresi dan rebound. Walau namanya disebut rebound, enggak salah satu saja. Kalau Scarlett mending jangan beli yang 9002R, karena itu yang dihambat kompresinya, nggak kena itu Pak Bre. Beli yang Nostek ya, yang hambatannya rebound, tapi jangan dipakai banyak-banyak. Ya wes, sekian aja lah. Yang jelas ya betul, ganjal stopper itu ada kelemahannya, bikin ya makin berguncang ketika jalan pelan. Tapi kalau jalannya kencang banget, jalan 100, jalan 80, lebih stabil kalau menurut penulis ya, lebih stabil. Jadi penulis pilih pakai ganjal stopper. Tapi tetap penulis rencana juga ganti skop. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.